Kurban kok cuma kambing kecil? Kayak saya dong Bu, kurban sapi besar. Emang Ibu cuma kambing satu. Alhamdulillah ya Bu, kurban itu mencari ridha Allah Bu. Selamat datang di cerita setengah sadar. Di dunia yang serba pamer ini, kadang kita lebih sibuk mendandani bungkus kehidupan agar dipuji manusia, sampai lupa memeriksa isi hati di hadapan Sang Pencipta. Hari ini, kita akan melihat sebuah cermin sosial dari Kampung Sukamaju. Kisah tentang bagaimana sebuah ibadah agung runtuh berkeping-keping akibat jebakan konten dan gengsi, dan bagaimana sebuah keikhlasan senyap justru menjadi penyelamat wajah kemanusiaan. Duduklah yang tenang, resapi maknanya, dan mari kita mulai kisahnya. Layar ponsel pintar di tangan Haji Mansur memantulkan kilatan cahaya matahari sore yang mulai meredup di ufuk barat Kampung Sukamaju. Di hadapannya, sebuah truk engkel berukuran besar baru saja berhenti dengan deru mesin yang berat, menyisakan kepulan asap tipis yang langsung menyengat hidung. Dari balik bak truk, terdengar suara lenguhan panjang yang dalam dan bergetar, sebuah suara yang seketika membuat beberapa tetangga yang sedang duduk di pos ronda langsung menolehkan kepala mereka dengan rasa penasaran yang membuncah. Haji Mansur tersenyum lebar, merapikan letak peci hitamnya yang sedikit miring, lalu melangkah maju dengan dada membusung seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar di medan perang ekonomi. Di sampingnya, Hajah Rodia sudah bersiap dengan ponsel keluaran terbaru di tangan, jemarinya lincah membuka aplikasi kamera, siap mengabadikan setiap detik momentum yang menurutnya akan menjadi sejarah baru di media sosial kampung mereka tahun ini. Pelan-pelan, Kang. Jangan sampai lecet kulitnya, itu sapi mahal. Bukan sapi sembarangan yang biasa kalian angkut dari pasar hewan kecamatan. Teriak Hajah Rodiah dengan suara melengking, sengaja dikeraskan agar para ibu-ibu yang sedang berjalan pulang dari tukang sayur bisa mendengar dengan jelas kalimatnya. Matanya berbinar mencerminkan ambisi yang besar ketika melihat sesosok hewan raksasa berbulu coklat gelap mengilat mulai diturunkan dengan hati-hati oleh 3 orang pria berbadan kekar. Sapi jenis limosin seberat 1 ton itu tampak seperti monster perkasa di halaman rumah Haji Mansur yang luas dan berlantai keramik gloss. Setiap langkah kaki sang sapi menapak bumi, Hajah Rodia memastikan sudut kameranya mengambil gambar dari bawah agar hewan itu terlihat semakin raksasa dan megah di layar kaca gawai para pengikutnya. Baginya, Idul Adha bukan lagi sekadar ritual ibadah, melainkan panggung tahunan untuk menegaskan kepada seluruh warga kampung siapa yang memegang kasta tertinggi dalam urusan finansial. Haji Mansur berjalan mengitari sapi itu sambil menepuk-nepuk punuknya yang tebal dengan telapak tangan yang dipenuhi cincin batu akik berukuran besar. Senyum kegembiraan tak pernah lepas dari wajahnya yang mulai dihiasi kerutan usia, namun sore ini kerutan itu tampak seperti garis-garis kemenangan yang hakiki. Beberapa warga mulai berkumpul di luar pagar besi rumahnya, berbisik-bisik kagum melihat ukuran sapi yang belum pernah ada sejarahnya masuk ke Kampung Sukamaju selama 2 dekade terakhir. Keangkuhan yang halus mulai merayap di hati Haji Mansur, mengusir sisa-sisa rasa syukur yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam ibadah yang sedang ia persiapkan ini. Ia menatap kerumunan warga di luar pagar dengan pandangan pelindung yang superior, mengangguk kecil setiap kali ada tetangga yang melontarkan pujian atau sekadar menggeleng-gelengkan kepala karena takjub. Di seberang jalan, agak jauh dari kerumunan yang riuh itu, Pak Rahman berdiri diam di depan warung kelontongnya yang sederhana sambil memegang sebatang sapu lidi yang sudah usang. Matanya menatap pemandangan itu tanpa ada rasa iri sedikit pun, melainkan ada segaris senyum tulus dan doa kedamaian yang ia panjatkan dalam hati untuk keselamatan tetangganya tersebut. Baginya, melihat tetangga mampu membeli hewan kurban yang besar adalah sebuah kebaikan yang patut disyukuri karena artinya akan ada lebih banyak perut fakir miskin yang mengenyang di hari raya nanti. Namun, sebagai seorang mantan guru yang terbiasa membaca gerak-gerik manusia, ia juga tidak bisa membohongi nuraninya bahwa ada sebersit kekhawatiran melihat bagaimana cara keluarga Haji Mansur menyambut ibadah mulia ini. Pak Rahman menghela napas panjang,
Berbalik arah lalu kembali merapikan botol-botol kecap dan kemasan mie instan di rak warungnya yang mulai berdebu. Hajah Rodia akhirnya menekan tombol berhenti pada layar ponselnya, lalu dengan senyum kemenangan ia mulai mengetik takarir di aplikasi WhatsApp status dan Instagram pribadinya. Kalimat yang ia pilih dirancang dengan sangat rapi, sebuah seni pamer modern yang dibungkus dengan jubah kerendahan hati palsu yang sering disebut orang sebagai humble brag. Hanya mampu membawa pulang si kecil ini ke rumah. Ya Allah, mohon dimaafkan atas segala keterbatasan kami yang penuh dengan kekurangan ini. Semoga kurban yang tidak seberapa ini bisa diterima di sisi MU. Tulisnya, lalu menambahkan beberapa emotikon tangan melingkar dan wajah menangis. Dalam hitungan detik setelah tombol bagikan ditekan, ponsel di tangannya mulai bergetar tanpa henti. Dipenuhi dengan notifikasi tanda suka dan komentar-komentar pujian dari lingkaran sosialnya yang semakin membakar api gengsi di dalam dadanya. Sementara keriuhan di rumah Haji Mansur masih terus berlanjut hingga malam menjelang, di dalam ruang tengah rumah Pak Rahman suasana justru terasa sangat kontras, tenang, dan dipenuhi kehangatan yang sunyi. Di atas meja kayu yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian, sebuah celengan bambu berukuran besar yang permukaannya sudah menghitam karena sering dipegang kini terletak di tengah-tengah mereka. Pak Rahman duduk berhadapan dengan Ibu Aminah, istri tercintanya yang malam itu mengenakan mukena putih yang harum karena baru saja selesai menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah di kamar. Dengan sebuah pisau dapur yang dipegang dengan tangan yang sedikit gemetar karena usia, Pak Rahman mulai membelah celengan bambu tersebut secara perlahan, memastikan bila pisaunya tidak merusak lembaran-lembaran uang yang ada di dalam sana. Bunyi gemerincing uang koin yang berjatuhan di atas meja kayu berbaur dengan suara gesekan kertas-kertas uang yang sudah lusuh, menciptakan sebuah simfoni keuangan yang sangat bermakna bagi sepasang suami istri tersebut. Uang-uang itu adalah saksi bisu dari perjuangan panjang selama 5 tahun terakhir, di mana setiap lembar 1.000-an, 2.000-an, hingga koin 500-an disisihkan dari sisa keuntungan warung kelontong yang tidak seberapa. Ibu Aminah dengan sabar mulai merapikan lembaran uang yang terlipat, menghitungnya satu demi satu dengan bibir yang terus berkomat-kamit merapalkan selawat dan rasa syukur yang mendalam. Setiap lembar uang yang meluncur di selajarinya adalah simbol dari setiap keinginan pribadi yang sengaja mereka tekan dan korbankan. Mulai dari menunda membeli baju lebaran baru hingga mengurangi jatah lauk pauk harian mereka. Alhamdulillah, Pak. Semua totalnya ada Rp3.150.000, ucap Ibu Aminah dengan suara yang bergetar menahan haru, matanya tampak berkaca-kaca menatap tumpukan uang yang kini tertata rapi di atas meja. Pak Rahman menghentikan kegiatannya, menatap wajah istrinya dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam atas segala kesetiaan dan kesabaran perempuan itu selama ini. Angka tersebut mungkin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan harga satu ban mobil milik Haji Mansur. Namun bagi mereka berdua, nominal itu adalah representasi dari seluruh jiwa dan raga yang mereka pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang itu sudah lebih dari cukup untuk membeli seekor kambing jantan di pasar hewan besok pagi, sebuah impian yang sudah lama mereka gantungkan di langit-langit doa rumah mereka. Uang ini sudah cukup untuk membawa pulang seekor kambing yang sehat, Bu. Besok pagi-pagi sekali, setelah subuh, Bapak akan langsung pergi ke pasar hewan di perbatasan kota sebelum para tengkulak memborong semuanya, kata Pak Rahman sambil mengelus lembut tangan istrinya yang mulai keriput. Beliau tahu betul bahwa kambing yang akan mereka beli nanti pasti akan menjadi kambing yang paling kecil di antara hewan kurban lainnya di masjid kampung. Namun hal itu sama sekali tidak mengurangi setitik pun kebahagiaan di hatinya. Bagi Pak Rahman, hakikat utama dari kurban adalah penyembelihan sifat kebinatangan dan ketakutan akan kekurangan materi di dalam diri manusia, bukan tentang seberapa besar tepuk tangan yang akan diterima dari orang lain. Mereka berdua kemudian merapikan uang tersebut ke dalam sebuah amplop coklat besar, lalu menyimpannya di bawah bantal tempat mereka tidur dengan perasaan aman yang luar biasa. Malam semakin larut di kampung Sukamaju, dan dari balik jendela rumah mereka yang terbuka sedikit,
Masih terdengar sayup-sayup suara tawa dari halaman rumah Haji Mansur yang sedang menjamu beberapa panitia masjid dengan kopi dan rokok di dekat kandang sapinya. Pak Rahman berjalan mendekati jendela, menatap ke arah langit malam yang bertabur bintang, lalu menutup gorden kainnya dengan perlahan agar keheningan malam bisa sepenuhnya memeluk rumah mereka. Di dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi oleh lampu minyak kecil, sepasang suami istri itu merebahkan tubuh mereka dengan hati yang sangat ringan, tanpa ada beban tuntutan sosial ataupun ketakutan akan penilaian mata manusia. Mereka tertidur dengan sebuah keyakinan mutlak bahwa apa yang mereka lakukan besok adalah murni sebuah transaksi spiritual antara hamba dengan Sang Pencipta yang tidak membutuhkan validasi dari aplikasi manapun di dunia. Matahari pagi baru saja memancarkan sinar keemasannya ketika para ibu di kampung Sukamaju sudah berkumpul di depan pagar rumah Yunah, penjual sayur keliling yang menjadi pusat informasi non-formal paling aktif di lingkungan tersebut. Ibu Aminah berjalan perlahan mendekati kerumunan itu dengan membawa sebuah dompet kain kecil di tangannya, berniat membeli beberapa ikat kangkung dan sepotong tempe untuk sarapan pagi Pak Rahman sebelum berangkat ke pasar hewan. Suasana di depan lapas sayur itu mendadak agak sunyi ketika Hajah Rodiah datang dengan langkah kaki yang anggun, mengenakan gamis sutra berwarna cerah lengkap dengan perhiasan emas yang bergemerincing di kedua pergelangan tangannya. Kehadiran istri sang pengusaha material itu langsung mengubah arah pembicaraan yang tadinya membahas harga cabai menjadi panggung pujian untuk sapi limosin yang baru datang kemarin sore. Aduh, Jeng Rodiah, itu sapinya benar-benar luar biasa ya. Saya baru lihat ada sapi sebesar itu seumur hidup saya di kampung ini. Pasti harganya bisa buat beli motor baru 2 biji ya. Puji salah seorang ibu dengan mata yang sengaja dibesarkan demi mengambil hati Hajah Rodiah. Mendengar pujian itu, Hajah Rodiah langsung membetulkan letak jilbabnya, tersenyum simpul dengan gestur tubuh yang dibuat seolah-olah hal itu adalah sesuatu yang biasa saja bagi keluarganya. Meskipun di dalam hatinya dadanya bergemuruh hebat karena rasa bangga. Ia melirik ke arah Ibu Aminah yang sedang sibuk memilih kangkung di sudut lapak, lalu sebuah ide untuk menegaskan dominasi sosialnya muncul begitu saja di kepala dengan bumbu kesombongan yang dibungkus rapi. Ah, biasa saja kok Jeng. Itu abahnya anak-anak memang orangnya agak perfeksionis kalau urusan ibadah. Katanya kalau buat Allah ya jangan tanggung-tanggung. Harus yang paling besar dan paling mahal sekalian, saut Hajah Rodiah dengan volume suara yang sengaja ditinggikan agar bisa menjangkau telinga Ibu Aminah dengan sempurna. Ibu Aminah hanya tersenyum tipis mendengar kalimat tersebut, tetap fokus memilih sayuran tanpa berniat sedikit pun untuk ikut campur dalam pembicaraan yang syarat akan aroma persaingan materi itu. Namun, Hajah Rodiah tampaknya belum puas sebelum ia berhasil mendapatkan reaksi, atau setidaknya menunjukkan jarak sosial yang tegas antara dirinya dengan istri pemilik warung kelontong kecil tersebut. Hajah Rodiah melangkah selangkah lebih dekat ke arah Ibu Aminah. Lalu dengan nada suara yang berpura-pura ramah namun menyimpan tusukan halus, ia kembali berbicara di depan forum ibu-ibu tersebut. Bu Aminah, dengar-dengar Pak Rahman mau ikut kurban juga ya tahun ini di masjid? Waduh. Alhamdulillah ya akhirnya bisa ikutan juga setelah sekian lama, tapi kalau boleh saran Ibu, zaman sekarang kalau cuma kurban kambing 1, dagingnya habis buat panitia doang di dalam masjid, malu sama tetangga kalau cuma kebagian baunya doang pas lewat. Beberapa ibu di sekitar mereka langsung terdiam, merasakan atmosfer yang mendadak berubah menjadi canggung dan tidak nyaman karena sindiran yang terlalu frontal tersebut. Sementara Yunah sang penjual sayur langsung sibuk menimbang bawang tanpa berani mendongakkan wajahnya. Ibu Aminah menghentikan gerakannya, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang sempat berdesir perih mendengar kata-kata yang merendahkan usaha suaminya selama 5 tahun ini. Dengan keanggunan sikap yang bersumber dari keikhlasan jiwa, ia menatap mata Hajah Rodiah dengan pandangan yang teduh, tanpa ada guratan kemarahan sedikit pun di wajahnya yang bersahaja. Matur nuwun sarannya, Jeng Rodiah, insya Allah apapun yang bisa kami serahkan tahun ini, kami pasrahkan sepenuhnya kepada Gusti Allah. Karena yang kami tahu Allah tidak melihat seberapa besar atau kecilnya hewan itu, melainkan seberapa tulus hati kita saat memberikannya.
jawab Ibu Aminah dengan suara yang tenang namun berwibawa. Sebuah jawaban yang seketika membuat wajah Hajah Rodiah memerah padam, karena merasa serangannya dibalikan dengan cara yang sangat elegan di depan mata warga lainnya. Fajar baru saja menyingsing ketika langkah kaki Pak Rahman membelah kabut tipis di pasar hewan Rebo. Suara riuh lenguhan sapi dan embikan kambing bercampur dengan teriakan para belantik yang mencoba menawarkan hewan dagangan mereka dengan sekuat tenaga. Pak Rahman berjalan perlahan di antara deretan patok kayu, tangannya erat mendekap amplop coklat di dalam saku jaket tuanya, memastikan modal yang dikumpulkannya selama 5 tahun itu tetap aman. Matanya menyusuri satu demi satu kambing yang berjejer, mencari bukan yang paling gagah, melainkan yang paling sehat dan dirawat dengan baik. Langkahnya terhenti di depan seorang peternak tua bercaping usang yang sedang memberi makan seekor kambing jantan berbulu putih bersih di sudut pasar. Kambing itu tidak bertubuh raksasa seperti kambing-kambing kontes yang harganya selangit, namun sepasang matanya jernih dan gerakannya tampak lincah serta terawat. Pak Rahman mendekat, berjongkok untuk memeriksa gigi dan memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat sah secara syariat untuk dijadikan kurban. Sang pemilik kambing tersenyum ramah, menyadari bahwa pria tua di hadapannya bukanlah tengkulak yang mencari keuntungan, melainkan seorang hamba yang tulus ingin menunaikan ibadah. Proses tawar-menawar pun terjadi dengan sangat tenang, jauh dari kesan saling menjatuhkan atau mencari keuntungan sepihak yang biasa terlihat di pasar itu. Dengan jabat tangan yang erat, transaksi pun selesai, dan kambing putih itu kini resmi menjadi milik Pak Rahman. Saat Pak Rahman menuntun kambingnya keluar dari area pasar, ia berpapasan dengan sebuah mobil bak terbuka yang membawa beberapa ekor kambing etawa berukuran besar. Di dalam mobil itu duduk seorang pemuda suruhan Haji Mansur yang langsung melambaikan tangan dengan senyum meremehkan saat melihat kambing bawaan Pak Rahman. "Aduh, Pak Rahman, itu kambing atau kucing? Kurus begitu apa tidak malu kalau berjejer sama sapi limosin milik bos saya nanti di masjid?" teriak pemuda itu sambil tertawa, memancing tawa beberapa orang di sekitarnya. Pak Rahman hanya tersenyum tipis, mengangguk hormat, lalu melanjutkan langkah kakinya menuntun sang kambing menyusuri jalan setapak menuju kampung dengan hati yang tetap damai. Sesampainya di rumah, kedatangan Pak Rahman dan kambing putih itu disambut hangat oleh Ibu Aminah yang sudah menyiapkan seember air minum bercampur garam dan seikat rumput segar. Kambing itu ditempatkan di sebuah kandang bambu sederhana yang sengaja dibuat di bawah pohon mangga di belakang rumah mereka. Ibu Aminah mengelus kepala kambing tersebut dengan penuh rasa kasih sayang, seolah hewan itu adalah tamu agung yang membawa berkah luar biasa ke dalam kediaman mereka. "Selamat datang di rumah kami, semoga engkau menjadi saksi keikhlasan kami di hadapannya kelak," bisik Ibu Aminah lembut, membuat kambing itu mengembik pelan seolah mengerti kalimat yang diucapkan. Di seberang jalan, dari balik balkon lantai 2 rumahnya, Hajah Rodiah mengarahkan lensa kamera ponselnya ke arah halaman belakang rumah Pak Rahman dengan senyum sinis yang terukir di bibirnya. Ia mengambil foto kambing kecil itu dari kejauhan, lalu mengunggahnya ke dalam grup obrolan rahasia geng sosialitanya dengan takarir yang memancing tawa ejekan dari teman-temannya. Bagi Hajah Rodiah, keberadaan kambing Pak Rahman hanyalah sebuah lelucon tak berarti yang semakin menegaskan bahwa status sosial dan tingkat ketakwaan keluarganya berada jauh di atas segalanya. Kesombongan yang kian menebal itu menutup matanya dari ketulusan yang sedang bersemi di bawah pohon mangga seberang rumahnya. Malam itu, aula Masjid Al-Ikhlas dipenuhi oleh para pengurus RT, RW, dan panitia kurban yang sedang melakukan rapat koordinasi terakhir mengenai teknis penyembelihan dan pembagian daging. Haji Mansur duduk di jajaran depan, bersandar di kursi empuk dengan gaya seorang donatur utama yang memegang kendali penuh atas jalannya acara tersebut. Di hadapannya, sebuah papan tulis putih menampilkan daftar nama warga yang telah mendaftarkan hewan kurban mereka, di mana nama Haji Mansur tertulis paling atas dengan keterangan 1 ekor sapi limosin. Pak Rahman duduk di barisan belakang dekat pintu masuk, melipat kakinya dengan tenang di atas karpet hijau yang mulai menipis, menyimak setiap instruksi ketua panitia dengan hikmat.
Untuk urusan dokumentasi dan publikasi, saya minta panitia menyiapkan spanduk besar di dekat area penyembelihan, dan pastikan logo perusahaan material saya terlihat jelas di sana, ujar Haji Mansur dengan nada memerintah, memotong penjelasan ketua takmir masjid. Beberapa panitia muda tampak saling berpandangan dengan canggung, namun tidak ada satupun yang berani membantah karena sebagian besar operasional masjid disokong oleh dana dari kantong Haji Mansur. Keangkuhan itu semakin menjadi-jadi ketika ia mulai membahas alokasi pembagian kupon daging, di mana ia meminta jatah kupon lebih banyak untuk kerabat dan rekan bisnisnya yang tinggal di luar kampung. Pak Rahman yang mendengar hal itu merasa nuraninya terusik, bukan karena ingin mencari panggung, melainkan karena ia tahu banyak warga miskin di bantaran sungai yang sering tidak kebagian jatah daging setiap tahunnya. Dengan mengangkat tangan secara perlahan, Pak Rahman meminta izin untuk berbicara dengan suara yang lembut namun terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan. Maaf, Pak Haji dan para panitia sekalian, kalau boleh saya memberi masukan, alangkah baiknya jika kupon kurban tahun ini kita prioritaskan penuh untuk warga yang benar-benar membutuhkan di lingkungan kita dulu, agar esensi berbagi di hari raya ini bisa dirasakan merata oleh mereka yang jarang makan daging, usul Pak Rahman. Kalimat itu langsung disambut dengan dehaman sinis dari Haji Mansur yang merasa otoritasnya mulai dipertanyakan oleh seorang pensiunan guru miskin. Pak Rahman, urusan pembagian itu sudah ada hitung-hitungannya, lagi pula sumbangan sapi saya itu cukup untuk memberi makan satu kampung, jadi wajar kalau saya punya hak lebih untuk menentukan siapa yang berhak menerima, potong Haji Mansur dengan mata melotot. Suasana rapat mendadak menjadi tegang. Beberapa panitia mencoba menenangkan situasi, sementara Pak Rahman hanya mengangguk pelan, menerima penolakan itu dengan kelapangan dada tanpa ada niat untuk memperpanjang perdebatan yang bisa merusak kesucian masjid. Rapat akhirnya ditutup dengan keputusan yang lebih banyak berpihak pada keinginan Haji Mansur, menyisakan kekecewaan di hati beberapa panitia muda yang menginginkan keadilan. Saat berjalan pulang, Pak Rahman berjalan beriringan dengan ketua takmir yang berbisik meminta maaf atas perlakuan Haji Mansur di dalam ruangan tadi. Pak Rahman hanya menepuk pundak sang ketua takmir dengan ramah. Tidak apa-apa, Pak Kaum, manusia itu tempatnya hilaf. Tugas kita hanya mengingatkan dengan cara yang baik, sisanya biarkan Allah yang menggerakkan hati mereka. Gema takbir mulai berkumandang dari pengeras suara masjid, menyusup ke setiap celah rumah di kampung Sukamaju, menandakan datangnya malam yang penuh dengan keagungan. Namun, di halaman rumah Haji Mansur, suasana justru mirip dengan sebuah studio produksi film dadakan yang penuh dengan kesibukan duniawi. 3 buah lampu sorot berdaya tinggi dipasang mengarah ke kandang darurat tempat sapi limosin itu diikat, menciptakan pencahayaan yang sangat terang benderang. Hajah Rodiah sibuk mengarahkan 2 orang pemuda kampung yang ia sewa khusus untuk menjadi kru kamera pribadi, memandu mereka mengambil sudut-sudut gambar terbaik dari sapi raksasa tersebut. Ayo, pindah ke sebelah kanan. Sorot bagian punuknya yang tebal, lalu ambil gambar bapaknya anak-anak saat sedang pura-pura memberi makan rumput ini. Perintah Hajah Rodiah dengan penuh semangat tanpa memedulikan peluh yang membasahi wajahnya. Haji Mansur dengan pakaian koko premiumnya berdiri di samping sapi, memegang seikat rumput hijau dengan senyum yang dipaksakan agar terlihat berwibawa di depan kamera. Proses pengambilan video itu diulang berkali-kali demi mendapatkan hasil yang sempurna untuk konten estetik malam takbiran yang akan diunggah di seluruh platform digital mereka tepat pada pukul 12 malam. Sementara itu, sapi limosin yang menjadi objek utama tampak mulai gelisah karena sorotan lampu yang terlalu terang dan suasana bising yang tidak henti-hentinya di sekelilingnya. Hewan besar itu sesekali menghentakkan kakinya ke tanah dan mengeluarkan lenguhan yang terdengar berat dan stres. Namun tanda-tanda alam itu diabaikan begitu saja oleh keluarga Haji Mansur yang terlalu fokus pada angka-angka metrik media sosial. Bagi mereka, kenyamanan hewan kurban berada di urutan sekian. Yang terpenting adalah bagaimana konten tersebut bisa menuai ribuan pujian dan menaikkan gengsi mereka di mata publik. Di seberang jalan, Pak Rahman dan Ibu Aminah sedang duduk di teras rumah mereka yang hanya diterangi oleh sebatang lampu bohlam kuning yang redup.
Mereka berdua mendengarkan lantunan takbir dengan khusyuk, sesekali menyeka air mata haru karena kembali diberi kesempatan oleh sang waktu untuk merayakan hari agung ini. Di dekat mereka, kambing putih kecil itu tampak tenang, tertidur dengan lelap di dalam kandangnya yang bersih setelah diberi makan secukupnya oleh Pak Rahman sejak sore hari. Tidak ada kamera, tidak ada lampu sorot, yang ada hanyalah kedamaian spiritual yang mendalam di dalam hati sepasang suami istri tersebut. "Pak, lihat itu di rumah sebelah, lampunya terang sekali sampai ke sini," bisik Ibu Aminah sambil menunjuk ke arah rumah Haji Mansur yang masih riuh dengan aktivitas syuting. Pak Rahman menoleh sejenak, lalu tersenyum bijak. "Biarkan saja, Bu, setiap orang punya cara sendiri untuk mengekspresikan kegembiraannya. Tugas kita adalah menjaga agar hati kita sendiri tidak ikut terusik oleh apa yang dimiliki orang lain." Mereka kemudian masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan bersiap untuk mengistirahatkan tubuh agar bisa bangun dengan kondisi prima untuk melaksanakan salat Idul Adha esok pagi. Malam semakin larut, menjelang pukul 2 dini hari, ketika keriuhan syuting di rumah Haji Mansur akhirnya selesai dan seluruh kru kamera telah pulang ke rumah masing-masing. Namun, Haji Mansur masih merasa ada yang kurang. Ia ingin sapinya terlihat jauh lebih gemuk dan bertenaga saat dibawa ke lapangan masjid esok pagi agar semua orang terpana. Ia kemudian memanggil salah seorang pekerja setianya yang terkenal sering menangani hewan ternak dengan metode-metode instan yang tidak lazim di daerah tersebut. "Joko, coba kamu beri ramuan khusus atau apa saja yang bisa buat sapi ini kelihatan segar dan buncit besok pagi. Saya tidak mau penonton kecewa kalau sapinya kelihatan lemas," perintah Haji Mansur dengan nada tidak sabar. Joko yang merasa mendapat perintah dari sang majikan langsung pergi ke gudang belakang, mengambil sebuah botol cairan kimia penggemuk instan dosis tinggi yang sebenarnya sudah dilarang penggunaannya. Tanpa membaca petunjuk penggunaan dengan saksama karena kondisi mengantuk dan terburu-buru, Joko mencampurkan cairan tersebut ke dalam seember besar air karbohidrat pekat hasil sisa cucian beras. Ramuan rahasia yang syarat akan zat kimia berbahaya itu kemudian diletakkan di depan moncong sapi limosin yang memang sedang kehausan setelah berjam-jam berada di bawah paparan lampu sorot yang panas. Tanpa curiga, hewan malang itu meminum habis seluruh isi ember hingga tidak tersisa setetes pun. Setelah memastikan tugasnya selesai, Joko berpamitan pulang tanpa menyadari bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah awal dari sebuah petaka besar yang akan menghancurkan segalanya. Sapi limosin itu kembali ditinggalkan sendirian di tengah kegelapan malam yang mulai mendingin, dengan zat kimia yang mulai bereaksi secara agresif di dalam lambungnya yang sensitif. Perlahan-lahan, organ dalam hewan itu mulai mengalami peradangan akut akibat dosis yang terlalu berlebihan, membuat detak jantungnya berdegup tidak beraturan di tengah kesunyian malam takbiran. Di dalam rumahnya yang mewah, Haji Mansur tertidur dengan pulas, bermimpikan pujian yang akan ia terima dari Pak Bupati dan para pejabat daerah yang rencananya akan hadir di masjid besok pagi. Sementara Haja Rodia terbangun setiap 1 jam sekali hanya untuk memeriksa jumlah penonton dan komentar pada video sapi yang baru saja ia unggah di akun media sosialnya. Jiwa mereka berdua telah sepenuhnya tersita oleh ilusi duniawi, mengabaikan esensi sejati dari pengorbanan yang menuntut ketulusan dan kebersihan niat dari segala macam bentuk kepalsuan. Kabut pagi mulai turun menyelimuti kampung Sukamaju, membawa dingin yang menusuk tulang, mengiringi jam-jam terakhir menjelang hari penyembelihan. Di dalam kandang yang gelap, sapi limosin itu mulai merebahkan tubuhnya secara paksa ke tanah, dadanya naik turun dengan tidak beraturan, menahan rasa sakit yang teramat sangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebuah tragedi sunyi sedang berlangsung di balik pagar megah rumah seorang yang kaya, sebuah rahasia malam yang menunggu waktu untuk meledak di bawah sinar matahari pagi. Gema takbir subuh berkumandang dengan sangat syahdu, memanggil seluruh warga kampung Sukamaju untuk segera bangun dan bersiap menyambut hari kemenangan yang penuh dengan berkah. Pak Rahman dan Ibu Aminah sudah rapi mengenakan pakaian terbaik mereka yang meskipun sudah sering dicuci namun terlihat sangat bersih dan wangi karena disetrika dengan rapi. Setelah menunaikan salat subuh di masjid,
Mereka berdua kembali ke rumah sejenak untuk memberikan salam dan memeriksa kondisi kambing kurban mereka di belakang rumah. Kambing putih itu tampak sehat. Matanya bersinar, dan berdiri dengan tegak seolah siap mengantarkan niat suci pemiliknya ke haribaan Sang Pencipta. Sementara itu, di rumah sebelah, suasana pagi hari raya yang seharusnya penuh dengan kedamaian justru diawali dengan kepanikan yang samar-samar dari arah halaman belakang. Haji Mansur yang baru saja keluar dengan pakaian jubah putih mewahnya mendapati sapinya masih dalam posisi berbaring dan enggan untuk berdiri meskipun sudah ditarik talinya berkali-kali. "Ayo berdiri, sapi malas, ini sudah pagi, sebentar lagi panitia mau datang menjemputmu," bentak Haji Mansur sambil menendang pelan kaki sapi tersebut dengan sepatu kulitnya yang mengilat. Namun, sapi itu hanya mengeluarkan lenguhan kecil yang terdengar sangat lemah, dengan kepala yang terkulai lemas di atas tanah. Haja Rodia yang baru keluar dengan riasan wajah yang tebal langsung ikut panik, melihat kondisi aset pameran utamanya tidak sesuai dengan ekspektasi pagi ini. "Papi, ini sapinya kenapa? Kok tidak kelihatan gagah sama sekali? Nanti kalau difoto buat ucapan selamat hari raya di grup majelis taklim jadinya jelek dong," keluh Haja Rodiah dengan nada kesal tanpa ada rasa kasihan sedikit pun pada kondisi hewan yang sedang sekarat itu. Haji Mansur segera memanggil Joko dengan nada marah, menyuruhnya melakukan apa saja agar sapi itu bisa segera berdiri dan berjalan menuju lapangan masjid sebelum rombongan warga mulai berdatangan. Di jalanan kampung, warga mulai berjalan berbondong-bondong menuju lapangan masjid dengan membawa sajadah di pundak mereka, menciptakan pemandangan spiritual yang sangat indah. Pak Rahman dan Ibu Aminah berjalan dengan langkah yang tenang, sesekali menyapa tetangga yang berpapasan dengan senyum yang tulus dan jabat tangan yang hangat. Di dalam hati mereka, dunia terasa begitu damai dan penuh dengan kecukupan. Sebuah kekayaan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan nominal uang sebanyak apapun yang ada di dunia ini. Haji Mansur terpaksa meninggalkan sapinya di halaman rumah bersama Joko demi mengejar waktu salat Idul Adha agar posisinya di barisan terdepan saf jemaah tidak diambil oleh orang lain. Sepanjang perjalanan menuju lapangan, pikiran Haji Mansur sama sekali tidak tertuju pada zikir dan takbir, melainkan dipenuhi oleh rasa cemas dan kemarahan atas kondisi sapinya yang tidak mendukung ambisinya pagi ini. Ego yang besar membuat dirinya merasa bahwa alam semesta sedang tidak mendukung rencana besarnya untuk menjadi bintang utama di hari raya tahun ini. Lapangan Masjid Al-Ikhlas telah dipenuhi oleh lautan jemaah yang duduk rapi bersaf-saf di atas hamparan terpal biru yang dilapisi koran-koran bekas. Haji Mansur duduk tegak di barisan paling depan, tepat di belakang imam, dengan jubah putihnya yang melambai ditiup angin pagi yang sejuk. Di barisan tengah, Pak Rahman duduk dengan kepala tertunduk khusyuk, jemarinya lincah memutar butiran tasbih kayu yang sudah halus karena sering digunakan untuk berzikir. Salat Idul Adha pun dilaksanakan dengan penuh kehikmatan, menyatukan seluruh hati warga dalam satu gerakan ibadah yang agung. Setelah salat selesai, seorang ustaz muda dari pesantren terdekat naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khotbah hari raya yang bertemakan hakikat kurban, menyembelih gengsi, menghidupkan keikhlasan. Suara sang ustaz terdengar berwibawa menembus pengeras suara, menggema ke seluruh sudut lapangan dan merasuk ke dalam sanubari setiap jemaah yang mendengarkan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kurban yang diterima oleh Allah bukanlah dagingnya, bukan pula darahnya, melainkan ketakwaan dan keikhlasan yang ada di dalam hati kita saat mempersembahkannya, ujar sang ustaz memulai khotbahnya. Kata-kata ustaz itu perlahan mulai terasa seperti anak panah yang meluncur tepat sasaran menuju ulu hati Haji Mansur dan Haja Rodiah yang duduk di jajaran jemaah wanita. Banyak di antara kita yang terjebak pada kulit luar ibadah, mengorbankan harta yang besar hanya demi mendapatkan pujian dari sesama manusia, demi konten di media sosial, atau demi menaikkan status sosial di mata tetangga, lanjut ustaz dengan nada yang semakin dalam. Hajah Rodiah mendadak merasa tidak nyaman di tempat duduknya. Ia berpura-pura sibuk membetulkan letak jilbabnya untuk menutupi rasa canggung yang tiba-tiba menyerang dadanya. Di barisan pria,
Haji Mansur mulai merasa telinganya panas. Menganggap khotbah ustaz muda tersebut terlalu menyudutkan orang-orang kaya seperti dirinya yang mampu membeli hewan kurban besar. Ia melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada tetangga yang sedang melihat ke arahnya dengan pandangan menyindir atas kalimat khotbah yang baru saja diucapkan. Sementara itu, Pak Rahman mendengarkan khotbah tersebut dengan air mata yang menetes perlahan di pipinya, merasa bersyukur karena diingatkan kembali untuk selalu menjaga kebersihan niat hatinya dari penyakit ria dan takabur. Khotbah diakhiri dengan doa bersama yang sangat menyentuh hati, memohon agar seluruh amal ibadah warga kampung diterima dan dibersihkan dari segala macam kotoran niat duniawi. Saat jemaah mulai berdiri untuk saling bersalaman, Pak Rahman mendekati Haji Mansur dengan mengulurkan tangan sambil tersenyum tulus. "Selamat Hari Raya, Pak Haji. Mohon maaf lahir dan batin." Haji Mansur hanya menerima jabat tangan itu dengan dingin dan anggukan singkat. Pikirannya langsung melompat kembali ke rumah, memikirkan kondisi sapi limosinnya yang ia tinggalkan beberapa jam lalu. Begitu menginjakkan kaki kembali di halaman rumahnya setelah salat Id, Haji Mansur langsung berlari menuju kandang belakang tanpa memedulikan jubah putihnya yang mulai terkena cipratan tanah. Pemandangan yang ia dapati di sana seketika membuat jantungnya seolah berhenti berdetak dan seluruh tubuhnya mendadak menjadi lemas tak bertenaga. Sapi limosin seberat 1 ton yang kemarin menjadi kebanggaannya kini tergeletak miring di atas tanah keramik dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dari sela-sela mulut dan hidung hewan besar itu, keluar kepulan busa putih pekat bercampur lendir yang memancarkan aroma zat kimia yang sangat menyengat hidung. "Joko, apa yang kamu lakukan pada sapi saya?" teriak Haji Mansur dengan suara menggelegar penuh amarah. Matanya merah pada menatap pekerja yang sedang gemetar ketakutan di sudut kandang. Joko langsung berlutut sambil menangis ketakutan. "Ampun, Pak Haji. Saya cuma kasih ramuan vitamin yang ada di gudang tadi malam. Saya tidak tahu kalau jadinya bakal seperti ini. Ampun Pak." Hajah Rodia yang baru sampai di belakang rumah langsung menjerit histeris melihat pemandangan mengerikan tersebut. Ponsel di tangannya hampir saja terjatuh ke lantai. Kondisi sapi itu semakin memburuk. Matanya mulai memutih dan badannya sesekali kejang-kejang akibat racun kimia yang telah menyebar ke seluruh sistem saraf pusatnya. Haji Mansur segera mengambil ponselnya. Dengan tangan yang bergetar hebat, ia mencoba menghubungi dokter hewan dinas peternakan kecamatan agar segera datang memberikan pertolongan darurat. Namun, di hari raya seperti ini, semua dokter hewan sedang bertugas di berbagai desa lain, membuat suara di seberang telepon hanya memberikan instruksi-instruksi standar yang tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan kondisi aku tersebut. Beberapa panitia kurban masjid yang datang ke rumah Haji Mansur dengan maksud untuk menjemput sapi tersebut langsung tertegun di depan pagar, tidak berani melangkah masuk karena melihat situasi yang sangat kacau. Berita tentang kondisi tragis sapi limosin milik orang terkaya di kampung itu langsung menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut, seperti api yang membakar jerami kering di musim kemarau. Warga yang tadinya berniat melihat proses penyembelihan sapi raksasa kini berkumpul di luar pagar dengan pandangan yang bercampur antara kasihan, penasaran, dan bisik-bisik miring tentang karma kesombongan. Ego dan gengsi Haji Mansur yang setinggi langit kini hancur berkeping-keping di atas lantai kandang yang dipenuhi busa racun dari sapinya sendiri. Ia menatap ke arah luar pagar, melihat tatapan mata ratusan warga yang tertuju pada rumahnya, sebuah tatapan yang ia rasakan sebagai penghakiman sosial yang paling kejam sepanjang hidupnya. Di dalam hatinya, rasa malu yang teramat sangat mulai membakar seluruh harga dirinya, mengubah hari raya yang ia impikan menjadi panggung pembantaian bagi segala macam bentuk kesombongan yang selama ini ia pelihara dengan rapi. 1 jam kemudian, sebuah sepeda motor tua milik dokter hewan kecamatan akhirnya berhenti di depan rumah Haji Mansur setelah membelah kerumunan warga yang kian menyemut di luar pagar. Dokter hewan senior berkacamata itu langsung melangkah cepat menuju kandang belakang, membuka tas medisnya, dan mulai melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh pada tubuh sapi limosin yang sudah tidak bergerak aktif lagi.
Haji Mansur dan Hajah Rodiah berdiri di sampingnya dengan wajah pucat pasi, menanti setiap kata yang akan keluar dari mulut sang dokter seperti seorang terdakwa yang menanti vonis hakim di ruang pengadilan. Setelah memeriksa pupil mata, detak jantung yang melemah, dan sisa busa di mulut sapi, sang dokter menghela napas panjang sambil melepaskan sarung tangan karetnya dengan perlahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Haji. Sapi ini mengalami keracunan zat kimia akut dosis tinggi yang merusak sistem pencernaan dan sarafnya secara permanen. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Hewan dan Syariat Islam, hewan dalam kondisi keracunan akut seperti ini tidak sah dan dilarang keras untuk disembeli untuk konsumsi kurban. Ucap dokter tersebut dengan nada tegas namun penuh simpati. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong tepat di atas kepala keluarga Haji Mansur, meruntuhkan seluruh ekspektasi dan investasi sosial yang telah mereka bangun dengan susah payah. Tapi Dok, apa tidak ada cara lain? Disembelih sekarang saja sebelum mati bagaimana? Yang penting dagingnya bisa dibagikan ke warga, saya bayar berapapun asal dokter kasih izin. Bujuk Haji Mansur dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena putus asa menahan malu. Dokter hewan itu menggelengkan kepala dengan mantap. Tidak bisa, Pak Haji, daging hewan yang keracunan itu beracun jika dikonsumsi manusia, dan secara syariat hewan kurban harus dalam kondisi sehat walafiat tanpa cacat atau penyakit. Hajah Rodiah terdengar menangis terisak di pundak suaminya, menyadari bahwa semua rencana konten video pameran dan status sosialnya telah musnah total dalam sekejap mata. Kamera-kamera ponsel warga yang berada di luar pagar kini justru berbalik arah, mulai merekam momen kehancuran keluarga kaya tersebut untuk dijadikan bahan gunjingan baru di grup-grup media sosial kampung. Keadaan berbalik 180 derajat. Dari posisi dipuja karena kemewahan, kini mereka berada di posisi paling bawah sebagai objek kasihan dan cemoohan terselubung dari lingkungan sekitar. Haji Mansur terduduk lemas di atas kursi kayu dekat kandang, menatap nanar ke arah sapi 1 tonnya yang kini benar-benar telah mengembuskan napas terakhirnya tanpa sempat disembelih secara terhormat. Segala bentuk kekayaan dan kekuasaan materi yang ia miliki ternyata sama sekali tidak berdaya menghadapi ketetapan takdir yang datang menegur kesombongan hatinya. Di tengah keriuhan hari raya yang meriah di luar sana, halaman belakang rumah megah itu mendadak berubah menjadi sebuah ruangan sunyi yang dipenuhi oleh kabut penyesalan yang mendalam dan kehancuran ego yang teramat perih. Di area luar pagar rumah Haji Mansur, kerumunan warga kini telah berubah menjadi sebuah forum diskusi terbuka yang penuh dengan spekulasi, analisis amatir, dan bumbu-bumbu gunjingan sosial yang tak berkesudahan. Beberapa ibu-ibu yang kemarin sempat merasa tersindir oleh ucapan Hajah Rodiah di lapak sayur, tampak berbisik-bisik dengan senyum sinis yang tertahan di balik telapak tangan mereka. Tuh kan Jeng, benar kata saya, kalau kurban didasari sama niat pamer dan sombong, Gusti Allah langsung bayar tunai malunya di dunia. Kasihan sih tapi ya itu pelajaran, celetuh salah seorang warga dengan nada yang sengaja dikeraskan saat ada kerabat Haji Mansur lewat. Berita tentang sapi keracunan itu menyebar ke tingkat RT dan RW tetangga dalam hitungan menit, memicu datangnya lebih banyak orang yang penasaran ingin melihat langsung bangkai sapi 1 ton tersebut. Beberapa pemuda kampung yang aktif di media sosial bahkan mulai membuat spekulasi-spekulasi liar di kolom komentar unggahan video malam takbiran milik Hajah Rodiah yang belum sempat dihapus. Akun media sosial yang tadinya dipenuhi pujian palsu kini dibanjiri oleh komentar-komentar bernada sindiran dan nasihat religius yang justru terasa semakin menyakitkan bagi keluarga yang sedang berduka tersebut. Di dalam rumah, Haji Mansur mengunci diri di dalam ruang kerjanya, mematikan semua lampu dan menutup rapat gorden jendela agar tidak perlu melihat dunia luar yang sedang menertawakan kegagalannya. Ia merasa seolah-olah seluruh pasang mata di kampung Sukamaju sedang menunjuk ke arah wajahnya sambil meneriakkan kata, sombong, dengan suara yang memekakan telinga. Setiap bunyi notifikasi dari ponselnya terasa seperti cambukan-cambuk api yang menyiksa batinnya, membuatnya memutuskan untuk melempar gawai mahal tersebut ke atas sofa hingga layarnya sedikit retak. Ketua panitia kurban masjid tampak kebingungan di ruang takmir.
karena pembatalan sapi Haji Mansur berarti pasokan daging kurban untuk kampung akan berkurang drastis hampir 80% dari target awal. Bagaimana ini, Pak Kaum? Warga sudah banyak yang memegang kupon daging. Kalau sapinya Haji Mansur batal, kita mau dapat pasokan daging dari mana untuk memenuhi kupon-kupon ini? Keluh sang ketua panitia dengan wajah yang dipenuhi kecemasan yang mendalam. Kepanikan mulai merayap di kalangan internal panitia kurban yang tidak menduga akan menghadapi krisis logistik sebesar ini di hari H pelaksanaan. Di tengah situasi yang serba tidak menentu dan penuh dengan energi negatif tersebut, Pak Rahman baru saja selesai menunaikan tugasnya mendampingi penyembelihan kambing putih kecilnya di halaman samping masjid dengan lancar dan penuh ketenangan. Ia melihat kepanikan yang terjadi di antara para panitia dari kejauhan, lalu berjalan mendekat dengan langkah kaki yang mantap namun tetap membumi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar seluruh kronologi cerita dari ketua takmir, Pak Rahman terdiam sejenak, menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk merenungkan sebuah keputusan besar yang akan ia ambil demi kebaikan bersama. Pak Rahman menatap tumpukan kupon daging yang dipegang oleh ketua panitia dengan pandangan mata yang dipenuhi rasa empati yang mendalam terhadap nasib warga miskin kampung yang terancam tidak kebagian daging tahun ini. Ia kemudian menoleh ke arah seberang jalan, menatap rumah megah Haji Mansur yang kini tampak sunyi dan tertutup rapat seperti sebuah benteng kuno yang ditinggalkan penghuninya karena kalah perang. Sebuah bisikan nurani yang suci datang ke dalam hati Pak Rahman, menyuruhnya melakukan sebuah tindakan nyata yang melampaui batas-batas ego manusiawi dan dendam masa lalu atas segala sindiran yang pernah ia terima. Pak Ketua, tolong kumpulkan semua panitia inti sekarang juga di dalam ruang takmir. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terkait masalah kekurangan jatah daging kurban kampung kita ini. Ucap Pak Rahman dengan nada suara yang sangat tenang namun memiliki kekuatan yang membuat ketua panitia langsung mengangguk patuh. Beberapa menit kemudian, 5 orang panitia inti telah duduk melingkar di dalam ruangan yang sejuk itu, menatap Pak Rahman dengan pandangan penasaran tentang solusi apa yang bisa ditawarkan oleh seorang pemilik warung kelontong kecil di tengah krisis daging seberat 1 ton. Pak Rahman berdeham kecil, memperbaiki posisi duduknya, lalu menatap satu demi satu wajah panitia muda di hadapannya dengan tatapan seorang ayah yang bijaksana. Saya tahu pembatalan sapi milik Haji Mansur membawa kesulitan besar bagi kita semua, dan yang lebih penting, membawa rasa malu dan kesedihan yang teramat sangat bagi keluarga beliau di hari raya ini. Oleh karena itu, saya ingin menyerahkan seluruh hasil penyembelihan kambing kurban saya hari ini untuk dikelola sepenuhnya oleh panitia guna memenuhi kupon warga yang paling membutuhkan. Ujar Pak Rahman membuka kalimatnya. Para panitia tampak tertegun. Namun ketua panitia menyela dengan ragu, tapi Pak Rahman, 1 ekor kambing milik Bapak tidak akan cukup untuk menutupi kekurangan jatah dari sapi 1 ton yang batal itu, jumlahnya terlalu jauh berbeda. Pak Rahman tersenyum sangat tulus, seolah sudah memprediksi argumen tersebut. Saya tahu jumlahnya tidak setara secara timbangan materi, Pak. Tapi saya percaya pada keberkahan dari sebuah keikhlasan. Mari kita bagi daging kambing yang ada menjadi paket-paket kecil yang merata, dan izinkan saya melakukan satu hal lagi untuk membantu menyembuhkan luka di hati tetangga kita. Pak Rahman kemudian menyampaikan niat utamanya yang membuat seluruh ruangan takmir mendadak menjadi hening dan haru, sebuah rencana yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun di kampung tersebut sebelumnya. Saya ingin panitia mengumumkan di mikrofon masjid bahwa kambing yang disembelih hari ini adalah kurban bersama atas nama keluarga saya dan juga atas nama keluarga Haji Mansur, agar nama baik beliau tetap terjaga di depan warga dan beliau tidak perlu menanggung malu yang berlarut-larut di hari suci ini. Mendengar kalimat tersebut, beberapa panitia muda tampak berkaca-kaca matanya, tidak menyangka ada manusia berhati malaikat seperti Pak Rahman yang tinggal di kampung mereka. Matahari siang mulai naik tinggi, memancarkan panas yang terik di atas atap seng Masjid Al-Ikhlas, ketika suara dehaman ketua takmir terdengar memecah kesunyian lewat pengeras suara menara masjid. Seluruh warga kampung Sukamaju yang sedang berada di halaman atau di dalam rumah langsung menghentikan aktivitas mereka sejenak,
mendengarkan dengan saksama pengumuman resmi yang akan disampaikan terkait simpang siurnya berita kurban tahun ini. Suara sang ketua takmir terdengar agak bergetar namun penuh dengan wibawa dan ketenangan yang sengaja dibangun untuk meredam tensi sosial yang sedang meninggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga kampung Sukamaju yang kami hormati, kami dari pihak panitia kurban ingin menyampaikan sebuah maklumat penting terkait pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, ujar ketua takmir mengawali pengumumannya. Di dalam ruang kerjanya yang gelap, Haji Mansur mendadak menegakkan tubuhnya. Jantungnya kembali berdegup kencang karena mengira panitia akan mengumumkan secara terbuka pembatalan sapinya yang akan semakin mempertegas aib keluarganya di depan publik. Namun, kalimat berikutnya yang keluar dari pengeras suara masjid justru membuat air muka Haji Mansur berubah drastis dari ketakutan menjadi sebuah ketakjuban yang luar biasa. Terkait adanya kendala teknis kesehatan pada hewan kurban sapi milik keluarga Haji Mansur, maka atas kebesaran hati dan jiwa kebersamaan yang tinggi, hari ini telah disembelih 1 ekor kambing kurban terbaik yang pahala dan niatnya digabungkan bersama antara keluarga Bapak Rahman dan keluarga Haji Mansur untuk dibagikan merata kepada warga yang membutuhkan. Lanjut pengumuman tersebut. Suara pengumuman itu menggema dengan sangat indah ke seluruh penjuru kampung, masuk melewati ventilasi rumah mewah Haji Mansur dan meruntuhkan seluruh dinding keangkuhan yang selama ini mengurung jiwa sang pengusaha material. Di kamar sebelah, Hajah Rodiah yang sedang menangis terseduh-seduh langsung menghentikan tangisnya. Matanya membelalak tak percaya mendengarkan nama keluarganya disebut bersandingan dengan nama orang yang kemarin pagi baru saja ia rendahkan di depan lapak sayur keliling. Warga yang berkumpul di lapangan masjid dan di sepanjang jalanan kampung langsung terdiam. Gunjingan-gunjingan miring yang tadinya mengalir deras seketika terhenti digantikan oleh rasa takjub dan haru atas keluhuran budi pekerti Pak Rahman. Kalimat pengumuman itu secara instan mengubah atmosfer kampung dari yang tadinya penuh dengan energi negatif pembantaian karakter menjadi sebuah ruang penuh edukasi moral tentang arti sejati dari persaudaraan Islam. Pak Rahman telah menggunakan senjata keikhlasan untuk memadamkan api fitnah dan menyelamatkan kehormatan tetangganya dengan cara yang sangat anggun dan terhormat. Di dalam keheningan kamarnya yang sunyi, Haji Mansur perlahan berdiri dari kursinya, berjalan mendekati jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah Masjid Al-Ikhlas di seberang jalan. Tangannya menyibak sedikit gorden kain sutra mahalnya. Matanya menatap nanar ke arah kerumunan warga di halaman masjid yang tampak sedang bekerja sama memotong dan menimbang daging kambing putih milik Pak Rahman dengan penuh keceriaan. Air mata yang sejak pagi ditahannya dengan sekuat tenaga agar tidak jatuh demi harga diri seorang lelaki kaya, kini mengalir deras tanpa bisa dibendung lagi membasahi janggutnya yang mulai memutih. Setiap tetes air mata yang jatuh terasa seperti mengikis lapisan demi lapisan kerak kesombongan, ria, dan ketakutan akan penilaian manusia yang selama ini mengotori hatinya dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Ia mengingat kembali bagaimana cara ia memperlakukan Pak Rahman selama ini, meremehkan warung kecilnya, memotong ucapannya di rapat masjid, dan membiarkan istrinya menyindir ketulusan keluarga miskin tersebut tanpa pernah menegurnya. Dan kini, orang yang ia anggap remeh itulah yang justru menjadi satu-satunya manusia yang berdiri tegak mengulurkan tangan menyelamatkan mukanya dari kehancuran total. Pintu ruang kerja Haji Mansur perlahan terbuka, menampilkan sosok Hajah Rodiah yang berjalan masuk dengan langkah yang gontai. Wajahnya yang tanpa riasan terlihat sangat polos dan dipenuhi sisa-sisa air mata penyesalan. Perempuan yang biasanya selalu memegang ponsel dengan penuh keangkuhan itu kini datang dengan tangan kosong, melangkah mendekati suaminya lalu bersimpuh di lantai sambil memeluk erat kaki Haji Mansur dengan tangisan yang kembali pecah. "Abah, maafkan ibu. Ibu sudah keterlaluan selama ini. Ibu terlalu sombong sampai Gusti Allah marah dan menegur kita dengan cara seperti ini," bisik Hajah Rodiah di sela tangisnya yang memilukan. Haji Mansur berjongkok, merangkul tubuh istrinya yang gemetar, lalu memeluknya dengan kehangatan yang sudah lama hilang dari hubungan mereka yang selama ini lebih banyak diisi oleh pembahasan tentang materi dan status sosial. "Bukan salahmu saja,
Bu, ini salah Abah juga yang gagal menjadi imam yang baik. Abah yang membiarkan penyakit gengsi ini tumbuh subur di dalam rumah kita sampai kita lupa pada esensi ibadah yang sebenarnya, kata Haji Mansur dengan suara yang serak dan syarat akan penyesalan yang mendalam. Pasangan suami istri kaya itu menangis bersama di atas lantai ruang kerja mereka yang mewah, bukan karena meratapi hilangnya sapi seharga puluhan juta rupiah, melainkan meratapi betapa miskinnya jiwa mereka selama ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sana, gema takbir hari raya masih terus berkumandang. Namun di dalam ruangan itu, sebuah proses kelahiran kembali sedang berlangsung bagi dua hati manusia yang baru saja disembeli egonya oleh pisau takdir yang maha adil. Matahari sore mulai condong ke barat, memancarkan cahaya jingga yang hangat yang membuat bayangan pepohonan memanjang di atas tanah lapangan kampung Sukamaju. Haji Mansur keluar dari rumahnya dengan mengenakan pakaian koko yang sederhana tanpa ada perhiasan batu akik yang biasanya memenuhi jari-jarinya, didampingi oleh Hajah Rodiah yang memakai kerudung instan bersahaja. Mereka berjalan perlahan membelah jalanan kampung menuju Masjid Al-Ikhlas, sebuah perjalanan yang mereka rasakan sebagai jembatan spiritual yang paling berat namun paling penting untuk dilewati dalam hidup mereka. Beberapa warga yang berpapasan di jalan melihat mereka dengan pandangan mata yang tidak lagi sinis, melainkan ada rasa hormat yang tulus karena warga telah mengetahui keluhuran proses damai yang diinisiasi oleh Pak Rahman. Sesampainya di halaman masjid, aktivitas pembagian daging baru saja selesai, meninggalkan beberapa panitia yang sedang membersihkan sisa-sisa potongan rumput dan terpal di bawah pohon. Di sudut teras masjid, Pak Rahman sedang duduk sendirian sambil menikmati segelas teh hangat yang disediakan oleh takmir masjid setelah seharian bekerja keras. Melihat kedatangan Haji Mansur dan istrinya, Pak Rahman langsung berdiri dari tempat duduknya, merapikan sarungnya, lalu berjalan menyambut mereka dengan senyuman hangat yang sama sekali tidak berubah sejak dulu, tanpa ada kesan merasa lebih unggul atau menang atas situasi ini. Haji Mansur mempercepat langkah kakinya, dan sebelum Pak Rahman sempat mengulurkan tangan untuk bersalaman, orang terkaya di kampung itu langsung menubruk tubuh tua Pak Rahman, memeluknya dengan sangat erat di tengah halaman masjid yang disaksikan oleh para panitia. Tangisan Haji Mansur kembali pecah di pundak Pak Rahman, sebuah tangisan seorang lelaki dewasa yang mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa masa lalunya di hadapan manusia yang suci hatinya. Pak Rahman, maafkan saya. Mohon ampuni segala kesombongan dan kehilafan saya selama ini. Saya tidak tahu dengan apa harus membalas semua kebaikan hati Pak Rahman yang begitu luas. Ucap Haji Mansur terisak-isak dengan tubuh yang bergetar hebat di dalam dekapan Pak Rahman. Pak Rahman menepuk-nepuk punggung Haji Mansur dengan penuh kasih sayang, layaknya seorang kakak yang sedang menenangkan adiknya yang baru saja tersesat dan menemukan jalan pulang. Sudah, Pak Haji, jangan berkata seperti itu. Kita ini tetangga, kita ini saudara di hadapan Allah. Tidak ada yang perlu dimaafkan karena di antara kita tidak pernah ada kebencian. Hari ini kita semua sama-sama belajar tentang arti dari sebuah penyerahan diri yang utuh. Jawab Pak Rahman dengan suara yang teduh yang seketika membawa kedamaian luar biasa ke dalam dada Haji Mansur. Di sudut halaman masjid, Ketua panitia kurban mendekat ke arah tempat duduk keempat orang tua tersebut dengan membawa sebuah kantong plastik merah berukuran besar yang berisi potongan daging kambing terbaik hasil penyembelihan tadi pagi. Dengan sikap yang sangat hormat, sang ketua panitia menyerahkan kantong daging tersebut kepada Haji Mansur sebagai bagian dari hak jemaah yang ikut berkurban sesuai dengan maklumat yang telah diumumkan di menara masjid sebelumnya. Pak Haji, ini bagian jatah daging kurban untuk keluarga Pak Haji, mohon diterima dengan baik, ucap ketua panitia dengan senyum ramah. Haji Mansur menerima kantong daging tersebut dengan kedua tangannya, menatap potongan daging di dalamnya dengan perasaan yang sangat campur aduk. Ada rasa haru, syukur, dan sisa rasa malu yang kini telah berubah menjadi energi positif untuk berbagi. Ia tidak membawa daging itu pulang ke rumah mewahnya untuk dimasak menjadi hidangan pesta keluarga,
melainkan ia membagi daging tersebut menjadi beberapa bagian kecil di depan mata Pak Rahman dan para panitia kurban lainnya yang menyaksikan dengan pandangan heran. Haji Mansur kemudian menyerahkan kembali sebagian besar daging tersebut kepada ketua panitia dengan instruksi baru yang mencerminkan perubahan total dari karakter kepribadiannya yang egois menjadi seorang dermawan sejati. "Pak Ketua, tolong antarkan jatah daging saya ini ke rumah Mbah Wiryo di ujung kampung dan keluarga janda tua di bantaran sungai. Pastikan mereka menerima bagian yang terbaik ini, dan biarkan saya hanya membawa pulang sepotong kecil ini untuk sekadar sarana tabaruk keluarga kami di rumah," perintah Haji Mansur dengan nada suara yang lembut namun tegas. Tindakan spontan Haji Mansur itu langsung disambut dengan senyum kebahagiaan yang mengembang lebar di wajah Pak Rahman dan Ibu Aminah yang merasa bahwa kurban kambing mereka hari ini benar-benar telah membuahkan hasil yang berlipat ganda dalam bentuk perubahan hati seorang manusia. Keberkahan dari sebuah keikhlasan terbukti mampu menggerakkan kebaikan-kebaikan baru yang berantai, meruntuhkan dominasi kapitalisme sosial di Kampung Sukamaju dan menggantinya dengan sistem gotong royong spiritual yang sangat indah. Sore itu, pendistribusian daging kurban di Kampung Sukamaju diselesaikan dengan tingkat keadilan dan kedamaian yang belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada lagi perebutan kupon, tidak ada lagi warga yang pulang dengan tangan kosong dan hati yang kecewa, karena seluruh paket daging yang dibagikan telah dibumbui oleh rasa cinta dan keikhlasan dari para pemiliknya. Udara sore hari raya terasa begitu segar dan melegakan, seolah-olah seluruh semesta ikut merayakan kemenangan batin yang diraih oleh warga kampung dari belenggu gengsi keduniawian. Malam hari raya Idul Adha kembali menyelimuti Kampung Sukamaju dengan keheningan yang syahdu dan gema takbir yang masih sesekali terdengar dari pengeras suara musala-musala kecil di sudut desa. Di dalam ruang tengah rumahnya yang megah, Haji Mansur sedang duduk bersama Hajah Rodiah di depan meja makan yang hanya menyajikan hidangan sederhana dari sepotong daging kurban pemberian Pak Rahman yang dimasak sup bening oleh istrinya sendiri. Suasana makan malam mereka kali ini terasa jauh lebih hangat dan dipenuhi oleh obrolan-obrolan bermakna tentang masa depan keluarga dan rencana-rencana sosial mereka untuk membantu warga miskin di kampung tanpa perlu publikasi. Hajah Rodiah perlahan mengambil ponsel pintarnya yang sejak siang tadi tergeletak mati di atas meja rias, lalu menyalakan kembali gawai mahal tersebut setelah merasa hatinya sudah benar-benar siap menghadapi kenyataan di dunia digital. Langkah pertama yang ia lakukan bukanlah memeriksa jumlah tanda suka atau komentar pada video lamanya, melainkan ia menghapus seluruh konten video pameran sapi limosin yang menjadi sumber petaka dan malunya sejak dini hari tadi dengan jari yang mantap, tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Ia kemudian membuka aplikasi kamera, mengambil satu foto bersama suaminya di depan meja makan sederhana mereka dengan latar belakang ruang tengah yang tenang, tanpa ada kemewahan yang menonjol. Foto itu menampilkan senyuman yang sangat lepas dan tulus dari wajah Haji Mansur dan Hajah Rodiah, sebuah senyuman yang memancarkan aura kedamaian jiwa yang baru saja mereka temukan di selasar masjid sore tadi setelah melewati badai ujian ego yang sangat hebat. Haji Mansur sendiri yang mendiktekan kalimat takarir, caption, yang akan ditulis oleh istrinya di bawah foto tersebut, sebuah tulisan yang tidak lagi menggunakan bahasa kerendahan hati palsu, humble-brag, melainkan sebuah refleksi jujur dari lubuk batin seorang hamba yang baru saja mendapat hidayah besar di hari raya kurban. Hari ini kami belajar dari ketulusan seorang tetangga, bahwa yang disembelih hari ini bukanlah hewan kurban, melainkan ego, keangkuhan, dan gengsi kami sendiri yang selama ini mengotori niat ibadah kami kepadanya. Terima kasih Pak Rahman atas pelajaran berharga tentang arti keikhlasan yang sejati, tulis mereka. Unggahan status baru itu dalam hitungan menit langsung mendapatkan respons yang sangat luar biasa dari seluruh warga kampung dan rekan bisnis Haji Mansur. Namun kali ini respons yang masuk bukanlah pujian kosong karena kekayaan materi. Warga memberikan komentar-komentar yang penuh dengan rasa haru, dukungan moral, dan apresiasi yang tinggi atas keberanian keluarga kaya tersebut untuk mengakui kesalahan dan melakukan transformasi spiritual secara terbuka di depan publik. Konten digital itu telah berubah menjadi sebuah media dakwah yang sangat efektif
untuk mengingatkan semua orang tentang hakikat sejati dari Hari Raya Idul Adha. Keesokan paginya, suasana di Kampung Sukamaju tampak kembali normal dengan aktivitas warga yang mulai berjalan seperti biasa. Namun ada satu pemandangan baru yang sangat kontras terlihat di depan warung kelontong sederhana milik Pak Rahman. Sebuah mobil bak terbuka milik perusahaan material Haji Mansur tampak berhenti di depan warung, menurunkan beberapa sak semen, tumpukan bata merah, dan kayu-kayu berkualitas tinggi yang diletakkan rapi di halaman samping rumah Pak Rahman yang sudah mulai rapuh dindingnya. Haji Mansur datang langsung memimpin para pekerjanya, mengenakan pakaian kerja lapangan yang santai, siap membantu proses renovasi dan memperluas warung kelontong milik Pak Rahman agar menjadi sebuah toko kelontong modern yang lebih layak dan nyaman untuk melayani warga kampung. Ketika Pak Rahman keluar dari rumah dengan wajah terkejut, Haji Mansur langsung menghampirinya dengan senyuman lebar dan pelukan hangat seorang sahabat sejati yang tidak lagi dibatasi oleh status sosial atau gengsi duniawi. "Pak Rahman, mohon jangan ditolak. Ini bukan hadiah atau upah atas kebaikan hati Pak Rahman kemarin, melainkan ini adalah wujud dari rasa syukur saya kepada Allah karena telah mengirimkan seorang saudara sejati seperti Pak Rahman yang menyelamatkan jiwa saya dari jurang kesombongan," kata Haji Mansur dengan mata yang berbinar penuh ketulusan, tanpa ada sisa-sisa keangkuhan sedikit pun di dalam nada suaranya. Pak Rahman menatap tumpukan material itu, lalu menatap wajah Haji Mansur dengan pandangan mata yang berkaca-kaca menahan haru, menyadari bahwa Allah telah membalas keikhlasannya dengan cara yang paling indah melalui perubahan sikap tetangganya tersebut. Ibu Aminah dan Hajah Rodiah tampak berjalan bersama dari arah dalam rumah sambil membawa nampan berisi beberapa gelas kopi hangat dan sepiring pisang goreng untuk para pekerja yang mulai membongkar bagian dinding warung yang lapuk dengan penuh semangat gotong royong. Pemandangan di halaman warung kelontong pagi itu menjadi sebuah epilog yang sangat menyentuh hati bagi seluruh warga Kampung Sukamaju yang kebetulan lewat dan menyaksikan proses akulturasi dua keluarga yang kini telah menyatu dalam ikatan persaudaraan iman yang sangat kuat. Drama kehidupan di Kampung Sukamaju ditutup dengan sangat indah di bawah siraman sinar matahari pagi yang cerah. Tidak ada lagi kompetisi tentang sapi siapa yang paling besar atau kambing siapa yang paling kurus di hari raya. Yang ada hanyalah sebuah harmoni kehidupan yang indah, di mana kekayaan materi kini telah bertransformasi menjadi sarana ibadah yang tulus, dan kemiskinan harta telah terbukti mampu melahirkan kekayaan jiwa yang mampu menerangi kegelapan hati manusia di sekelilingnya dengan cahaya keikhlasan yang abadi dan penuh berkah. Pada akhirnya, kisah Haji Mansur dan Pak Rahman mengajarkan kepada kita sebuah tamparan keras, bahwa pisau kurban tidak pernah ditujukan untuk menyembelih hewan peliharaan, melainkan untuk menyembelih ego, keangkuhan, dan penyakit gengsi yang seringkali bersarang di dalam dada kita. Harta yang melimpah tidak akan pernah bisa membeli sepotong ketulusan, karena Allah tidak pernah menimbang berapa ton beratnya hewan yang kita pasrahkan, melainkan seberapa bersih hati yang kita serahkan saat bersujud kepadanya, sebab di hadapan langit, kemegahan duniawi hanyalah debu, dan hanya keikhlasan murnilah yang akan abadi menuntun kita pulang. Jika kisah tadi menyentuh hati Anda atau mengingatkan kita pada fenomena di sekitar kita, mari luangkan waktu 1 detik untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda. Tulis juga di kolom komentar, pelajaran hidup apa yang paling membekas di hati Anda dari cerita hari ini? Terima kasih sudah menonton cerita setengah sadar. Jaga hati, jaga niat, dan sampai jumpa di kisah penuh perenungan berikutnya.